Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Fikrisma, mahasiswa Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membagikan penelitian saya yang berjudul Studi Eksperimental Pembriketan dan Pembakaran Limbah Backlog Jamur Tiram. Salah satu komoditas yang marak dibudidayakan di Indonesia. Dan pada presentasi ini saya ingin mencoba untuk mengangkat masalah apa saja yang terjadi pada industri ini dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi untuk mengangkat permasalahan pada jamur tiram atau pada industri jamur tiram, saya akan mencoba untuk mengangkatnya melalui proses budidaya jamur tiram itu sendiri. Jadi pada umumnya jamur tiram akan ditumbuhkan di dalam suatu media tanam yang disebut sebagai kumbung, di mana di dalam kumbung tersebut terdapat ribuan media tanam buatan yang disebut sebagai backlog. Backlog inilah yang pada akhirnya akan menghasilkan jamur tiram siap panen. Namun demikian, backlog ini memiliki umur produktif yang terbatas, sehingga pembuangan biasanya dilakukan di lingkungan sekitar kumbung yang pada umumnya sampai menimbun, karena limbahnya sangat banyak dan tidak diproses. Dari data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa produksi jamur tiram di Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 31.000 ton tiap tahunnya per tahun pada tahun 2018. Dan dari data sekunder lain saya juga bisa mengestimasi berapa kira-kira jumlah limbah yang dihasilkan, yaitu 103.000 ton tiap tahunnya. Dan jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga dibutuhkan suatu proses atau metode untuk menangani limbah ini, atau lebih baik lagi memanfaatkan. Dan saya ingin mencoba untuk mengaitkan permasalahan ini dengan proses pembuatan backlog itu sendiri. Jadi pembuatan backlog diawali dengan pencampuran bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang digunakan biasanya adalah serbuk kayu, dedak, kapur, dan berbagai nutrisi-nutrisi lainnya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam plastik dan menjadi calon backlog. Proses yang berikutnya adalah pengukusan atau sterilisasi yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang terdapat pada campuran sehingga pertemuan jamur dapat lebih optimal. Pada umumnya orang akan menggunakan LPG ataupun solar sebagai bahan bakar yang menjadi sumber panas pada proses ini. Kemudian akan dihasilkan backlog segar yang sudah steril dan siap untuk diinokulasi dengan bibit jamur. Setelah itu akan dihasilkan jamur tiram siap panen, dan setelah masa produktifnya habis, akan dihasilkan limbah backlog yang tidak produktif lagi. Dan dari sini saya melihat ada link yang bisa saya buat dari limbah ini ke proses pengukusan dengan menjadikan limbah tersebut sebagai bahan bakar pada proses pengukusan, sehingga dapat menghilangkan ketergantungan industri ini kepada bahan bakar fosil, solar maupun LPG maupun bahan bakar fosil lainnya. Dan untuk meningkatkan kualitas ini sebagai bahan bakar, maka saya melakukan dua proses. Yang pertama adalah pengeringan untuk menghilangkan kadar airnya, dan juga pembriketan untuk meningkatkan densitas dan meningkatkan kualitas penyimpanannya juga. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, saya menetapkan dua tujuan penelitian. Yang pertama adalah menentukan pengaruh variasi parameter pembriketan terhadap karakteristik fisik dan juga energi proses. Yang kedua adalah menentukan pengaruh variasi parameter pembriketan terhadap karakteristik pembakaran produk yang dihasilkan. Dan sekarang kita masuk sedikit ke fenomena dasar yang relevan. Yang pertama adalah pembriketan. Pada dasarnya pembriketan merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kerapatan suatu material melalui suatu aksi penekanan secara paksa. Dan untuk menjelaskan peningkatan densitas yang terjadi, itu saya menggunakan kurva yang ada di slide. Kurva ini menunjukkan hubungan antara densitas bahan baku dengan tekanan yang diberikan. Pada awal pemberian tekanan, bahan baku masih memiliki bentuk yang sempurna seperti sedia kala, dan masih terdapat banyak rongga antar partikelnya sehingga densitasnya cenderung rendah. Apabila diberikan tekanan pembriketan yang meningkat secara gradual, maka akan mulai menghilang rongga-rongga antar partikelnya karena ada proses penyusunan ulang atau rearrangement, sehingga densitasnya mulai meningkat. Dan apabila diberikan tekanan lebih besar lagi, maka akan terjadi proses deformasi partikel, sehingga bentuk partikelnya akan berubah dan densitas bahan bakunya akan lebih meningkat lagi. Namun apabila diberikan tekanan yang lebih lanjut lagi, densitas briket atau produk tidak akan meningkat karena terjadi pengerasan regangan atau work hardening, sehingga pemberian tekanan lebih lanjut tidak akan meningkatkan densitas secara signifikan. Fenomena yang kedua adalah penjelasan tentang bahan bakar padat dan pembakarannya. Pada dasarnya bahan bakar padat merupakan suatu zat berfase padat yang dapat mengalami reaksi oksidasi eksotermik dengan oksigen melalui suatu reaksi pembakaran yang menghasilkan panas. Pada umumnya bahan bakar padat memiliki 4 komponen utama, yaitu air, karbon tetap, zat terbang, dan abu. Dari 4 zat ini hanya 2 yang akan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan panas, yaitu karbon tetap dan zat terbang. Pembakaran bahan bakar padat diawali dengan pengeringan. Apabila bahan bakar padat diberikan panas, maka akan terjadi pengeringan sehingga kadar airnya menguap.
dan akan dihasilkan bahan bakar padat kering. Dan apabila diberikan panas lebih lanjut sehingga mencapai temperatur pirolizisnya, akan terjadi proses yang kedua, yaitu pirolisis atau dekomposisi termal. Dari proses ini akan dihasilkan dua produk utama, yaitu karbon tetap dan zat terbang. Dua zat inilah yang pada akhirnya akan bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran yang menghasilkan produk pembakaran, yaitu air, karbon dioksida secara ideal, dan juga abu. Kemudian akan dihasilkan panas yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk digunakan pada proses, dan yang kedua adalah untuk memastikan seluruh bahan bakar padat terbakar secara sempurna dengan memberikan panas pada proses pengeringan dan pirolisis partikel bahan bakar lainnya. Sekarang masuk ke alur eksperimen yang saya gunakan. Ada dua eksperimen besar yang saya lakukan di penelitian ini. Yang pertama adalah eksperimen pembriketan. Untuk itu saya mengkondisikan sampel pada dua kondisi kandungan air, yaitu kandungan air 7% atau kondisi kering, dan kandungan air 41% atau kondisi basah. Kemudian kedua sampel ini akan saya berikan dengan dua jumlah sampel yang berbeda, dan akan didapatkan dua data dari sini, yaitu densitas maksimum dan energi pembriketan. Setelah itu saya mengeluarkan briketnya dan saya akan dapatkan densitas awal atau densitas briket sesaat setelah dikeluarkan dari cetakan. Kemudian briket tersebut akan saya biarkan resting untuk mengalami relaksasi dan pengeringan lebih lanjut sehingga didapatkan densitas akhir. Dan setelah selesai resting, briket akan saya uji kekuatannya menggunakan drop shatter test atau uji jatuh sehingga didapatkan indeks kekuatan. Eksperimen yang kedua adalah eksperimen pembakaran, di mana untuk eksperimen ini saya mengkondisikan sampel dengan kandungan air 0% untuk menghilangkan pengaruh kandungan air pada pembakaran. Kemudian saya briket, dan briket yang saya hasilkan akan langsung saya masukkan ke tungku uji bakar yang saya buat sendiri. Dan saya akhirnya akan mendapatkan dua parameter pembakaran, yaitu waktu penyalaan dan laju pembakaran, atau yang dalam bahasa Inggris disebut normalized burning rate. Sekarang kita masuk ke eksperimen yang pertama, yaitu pembriketan. Di eksperimen ini saya menggunakan cetakan berbentuk silinder yang terdapat tiga komponen utama. Yang pertama adalah lower punch, yang kedua adalah cetakan itu sendiri yang berbentuk silinder, dan yang ketiga adalah upper punch, komponen yang berfungsi untuk memberikan tekanan pada bahan baku. Untuk tekanan saya variasikan di tiga nilai, yaitu 500, 1000, dan 1500 bar. Dan ini foto alat yang digunakan di Laboratorium Termodinamika ITB. Ini merupakan alat pembriketan manual yang masih menggunakan tenaga manusia. Ini ada tuas yang digunakan, dan ini ada cetakannya. Dan ini ada sedikit video tentang bagaimana saya melakukan eksperimen pembriketan. Untuk ini saya menggunakan alat yang satunya lagi, yaitu alat yang menggunakan bantuan motor, sehingga lebih mudah untuk dioperasikan. Jadi ini cetakannya, ini ruang hidroliknya, dan ini ada motornya. Sehingga aksi penekanan atau penaikan piston itu dilakukan oleh motor. Terdapat pengukur tekanan dan di CV, dan ada motor juga, dan ini cetakannya. Prosedurnya sangat sederhana. Yang pertama adalah kita susun cetakan bawah dengan dinding cetakan, kemudian masukkan bahan baku, dan pasang cetakan atas. Kemudian cetakan dipasang pada batang piston dan dinaikkan sehingga menabrak dan tekanannya tercapai. Kemudian setelah tekanannya tercapai, assembly cetakan diturunkan dan akan dipasangkan komponen pembantu untuk mengeluarkan briket. Di sini akan terdapat ruang kosong, tempat briket bisa jatuh sehingga dapat diambil dengan mudah. Dan ini foto gambar produk yang dihasilkan, kurang lebih. Oke, sekarang kita masuk ke data pertama, yaitu indeks kekuatan briket. Untuk mengkuantisasi kekuatan, saya menggunakan drop shatter index, yang dimana apabila nilainya 0%, berarti ketika dijatuhkan, briket pecah secara sempurna, sehingga bentuknya kembali ke bentuk sebelumnya sebelum di briket. Sedangkan apabila DSI-nya 100%, maka ketika dijatuhkan, briket tidak pecah sama sekali, atau mempertahankan bentuknya yang setelah di briket. Dan dari sini dapat dilihat bahwa pada semua sampel, dan pada semua tekanan, itu DSI-nya hampir mendekati 100% semua. Hal ini menunjukkan bahwa briketnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi proses handling, storage, ataupun transportation. Yang kedua adalah energi pembriketan. Untuk mengkuantitas ini saya menggunakan energi pembriketan spesifik, di mana saya menormalisasikan energi yang digunakan atau yang dibutuhkan dengan massa sampel yang terproses. Di sini dapat dilihat bahwa pada setiap tekanan pembriketan, 500, 1000, dan 1500 bar, kebutuhan energinya jauh lebih rendah pada briket basah. Hal ini seperti mensugestikan kita bahwa sepertinya pembriketan basah merupakan proses yang lebih menarik dibandingkan dengan briket kering.
Namun bagaimana dengan densitas produk yang dihasilkan? Karena densitas merupakan salah satu parameter kunci bahan bakar yang akan kita gunakan pada proses pengukusan. Untuk mengkuantitasasi densitas, saya menggunakan 3 densitas. Yang pertama adalah densitas maksimum, atau densitas ketika briket masih berada di dalam cetakan pada tekanan yang sudah tercapai. Yang kedua adalah densitas green, atau densitas ketika baru dikeluarkan dari cetakannya. Dan densitas akhir, atau densitas ketika briket sudah mengalami resting. Dapat dilihat bahwa pada setiap tekanan pembriketan dan tekanan yang meningkat, maaf, untuk perbandingan saya menggunakan densitas bahan baku di sini yang nilainya kurang lebih sekitar 170 kg per meter kubik. Dan dapat dilihat bahwa seiring peningkatan tekanan, maka densitas briket atau produk maksimum akan meningkat juga. Hal ini konsisten dengan teori pembriketan yang sudah saya jelaskan tadi, di mana peningkatan tekanan pembriketan akan meningkatkan densitas bahan baku lebih jauh lagi. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa pada setiap tekanan pembriketan, densitas briket basah atau yang berwarna hijau ini itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan densitas briket kering. Namun demikian, ketika dikeluarkan dari cetakan, briket akan langsung mengalami relaksasi karena sudah tidak adanya gaya eksternal yang menjaga bentuk briket, sehingga satu-satunya gaya yang menjaga bentuk briket adalah ikatan antara partikel briket itu sendiri. Dan sepertinya ikatan antara partikel briket tersebut lebih rendah pada briket basah, sehingga relaksasi yang dialami oleh briket basah itu jauh lebih signifikan dibandingkan dengan briket kering. Hal ini menyebabkan densitas briket green atau awal setelah keluarkan dari cetakan itu lebih tinggi pada sampel kering dibandingkan dengan sampel basah. Dan apabila dibiarkan relaksasi lebih lanjut lagi, maka densitasnya akan kembali semakin turun dan kembali lebih signifikan pada briket basah. Sehingga pada akhirnya densitas briket kering itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan briket basah pada setiap tekanan pembriketan. Sebenarnya apa yang terjadi pada partikel bahan baku selama pembriketan sehingga terjadi fenomena ini? Ketika ditekan, briket basah akan mengalami proses pengeringan mekanik atau dewatering, sehingga menyebabkan terdapatnya air pada campuran bahan baku di dalam cetakan. Keberadaan air ini akan mengubah sifat partikel bahan baku, sehingga tidak memungkinkan untuk terjadi penguncian mekanik atau mechanical interlocking antara partikelnya. Sedangkan pada sampel briket kering, bentuk partikel dan sifat partikel tidak berubah, sehingga masih mungkin terjadi mechanical interlocking, yang merupakan ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan ikatan liquid bridge yang terdapat pada briket basah. Kemudian setelah dikeluarkan dari cetakan, masih terdapat air pada briket, dan air ini akan membentuk jembatan air atau liquid bridge antar partikelnya. Dan karena ikatan akibat liquid bridge ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan ikatan akibat penguncian mekanik, maka relaksasi yang dialami oleh briket basah ketika dikeluarkan dari cetakan itu lebih tinggi dibandingkan dengan briket kering, sehingga briket kering lebih bisa menjaga densitasnya. Dan apabila dibiarkan relaksasi lebih lanjut, kandungan-kandungan air yang terdapat pada briket basah akan mengering sehingga meninggalkan ruang kosong antar partikel atau void yang menurunkan densitas akhirnya. Sedangkan pada briket kering, void tersebut tidak ada atau tidak terdapat karena tidak adanya air untuk mengalami pengeringan. Dan untuk memvalidasi hipotesis saya tadi, saya melakukan foto struktur mikro potongan briket dengan menggunakan mikroskop cahaya. Di sebelah kiri adalah foto briket basah dan di sebelah kanan adalah foto briket kering. Dapat dilihat bahwa pada foto briket basah, batas antar partikel masih bisa terlihat, atau dengan kata lain kita masih bisa membedakan satu partikel dengan partikel yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan yang terbentuk antar partikel bukanlah penguncian mekanik, sehingga ikatan tersebut cenderung lemah, sehingga densitas briket akan mengalami relaksasi yang lebih signifikan dibandingkan dengan briket kering. Pada briket kering, sudah sulit untuk dibedakan partikel antara satu dengan yang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi penguncian mekanik yang mengurangi visibilitas batas antar partikel di bahan bakunya. Kemudian dari 3 parameter tadi, yaitu indeks kekuatan, energi, dan densitas, saya merumuskan parameter rekomendasi. Untuk menggunakan referensi nilai batas, saya menggunakan sertifikasi N+A2 dari DEPI, di mana saya membandingkan densitas akhirnya atau densitas setelah briket mengalami relaksasi. Sertifikasi ini mensyaratkan bahwa briket memiliki densitas minimum 900 kg per meter kubik. Dan dari hasil eksperimen saya hanya 2 sampel yang memenuhi nilai ini, yaitu sampel kering pada massa 5 gram dan sampel kering pada massa 15 gram.
Dan untuk memilih di antara keduanya, saya membandingkan kebutuhan energi prosesnya dari slide sebelumnya. Dan dapat dilihat bahwa energi pembriketan spesifiknya tidak begitu beda jauh atau bahkan lebih rendah yang 15 gram. Sehingga saya memilih parameter yang 15 gram sebagai parameter rekomendasi dengan densitas sekitar 976 kg per meter kubik. Sekarang kita masuk ke eksperimen pembakaran. Di eksperimen pembakaran ini saya menggunakan tungku uji bakar yang saya buat sendiri. Yang komponennya dapat dilihat sebagai berikut. Terdapat termokopel untuk mengukur temperatur dinding tungku selama eksperimen. Ada tutup atasnya untuk memasukkan sampel. Ada tungkunya itu sendiri. Ada pemanas elektrik yang menjaga temperatur dinding tungku bagian dalam. Terdapat juga dudukan sampel atau tempat meletakkan sampel yang terbuat dari aluminium. Dan ada timbangan yang saya buat dari menggunakan load cell berkapasitas 1 kg. Dan untuk parameter ujinya saya variasikan temperatur dinding tungku di 2 nilai, densitas di 4 nilai, dan tekanan pembriketan di 2 nilai. Kemudian dari timbangan ini saya akan mendapatkan kurva pembakaran yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Kurva ini menunjukkan hubungan antara massa ternormalisasi atau massa sampel dibagi dengan massa awalnya selama eksperimen. Sehingga nilai maksimum dan minimum dari ini adalah 1 dan 0. Kemudian dari sini akan didapatkan 3 fase utama pembakaran, yaitu fase penyalaan atau pirolisis atau mulai pemanasan briket sebelum pembakaran. Kemudian juga ada fase pirolisis. Dan yang ketiga adalah fase pembakaran karbon sisa setelah zat terbangnya sudah keluar semua. Dan dari sini saya mendapatkan 2 parameter pembakaran utama, yaitu waktu penyalaan atau waktu yang dibutuhkan untuk memasuki fase pirolisis, dan yang kedua adalah NBR atau normalized burning rate yang merupakan gradien dari fase pirolisis. Ini saya ada sedikit video lagi tentang bagaimana saya melakukan eksperimen pembakarannya. Jadi ini alat yang saya gunakan. Ini tungkunya, dan ini termokopelnya, dan ini dudukan sampelnya yang diletakkan di atas timbangan yang menggunakan rangka dari akrilik 5 mm. 5 mm. Dan ini mikrofon. Saya menggunakan Arduino sehingga massa yang terukur bisa langsung masuk ke komputer sehingga lebih mudah diplot di Excel. Ini prosedurnya. Karena ini masih generasi pertama, maka cara memasukkannya masih sangat tidak disarankan, masih sangat berbahaya. Karena seperti yang kita tahu, ini temperatur dinding tungkunya bisa mencapai 500 derajat Celcius sehingga sangat panas. Jadi harus menggunakan sarung tangan anti panas. Setelah bahan pembakarannya selesai, yang saya tahu dari massa yang tidak berubah, abunya akan saya buang ke tempat khusus. Nah, sekarang kita masuk ke data hasil pembakaran. Data ini adalah data yang menghubungkan antara variasi densitas dan variasi temperatur tungku terhadap kurva pembakaran yang terjadi. Dapat dilihat bahwa variasi karakteristik pembakaran pada temperatur tungku yang tinggi atau 500 derajat Celcius itu lebih rendah dibandingkan dengan temperatur tungku 400 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa pada temperatur tungku yang rendah, variasi densitas akan lebih mempengaruhi karakteristik pembakaran dibandingkan dengan variasi densitas pada temperatur tungku yang lebih tinggi. Dan juga pada densitas yang lebih rendah, penurunan temperatur tungku menaikkan karakteristik pembakaran atau waktu penyalaan tidak sesignifikan pada briket dengan densitas tinggi. Seperti yang kita lihat di sini, contohnya pada briket dengan densitas 544 kg per meter kubik, itu waktu penyalaannya meningkat hanya segini, kurang lebih. Sedangkan pada sampel pada densitas 1000 kg per meter kubik, itu hampir naik menjadi jauh lebih lama, hampir beda 7-8 menit. Hal ini menunjukkan bahwa pada densitas briket yang rendah, itu tidak terlalu dipengaruhi oleh temperatur tungku, sehingga karakteristik pembakarannya relatif lebih konstan atau lebih stabil. Sedangkan apabila briketnya terlalu padat, maka karakteristik pembakarannya akan sangat ditentukan oleh temperatur tungku. Dan dari eksperimen ini bisa dikatakan secara kasar bahwa semakin tinggi densitas briket, maka akan lebih sulit untuk dinyalakan. Karena bisa dilihat pada kurva yang warna merah maupun warna kuning, itu briket yang densitasnya tinggi itu cenderung bergeser ke kanan kurvanya. Hal ini menunjukkan bahwa waktu penyalaan yang dibutuhkan lebih lama sehingga briket lebih sulit untuk Dan ini rangkuman parameter waktu penyalaan dan NBR-nya. Bisa dilihat bahwa pada
waktu penyalaan, tren yang terlihat adalah peningkatan waktu penyalaan seiring dengan peningkatan densitas, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi densitas briket, maka briket akan semakin sulit untuk dinyalakan dengan sumber panas yang kurang lebih sama. Sedangkan untuk NBR, tren yang cenderung terlihat adalah penurunan NBR atau yang dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi densitas briketnya, maka laju pembakarannya akan semakin rendah. Rendahnya laju pembakaran ini akan mempengaruhi laju panas yang dihasilkan dan akan mempengaruhi temperatur tungku pada tungku praktisnya yang akan digunakan di lapangan. Dan sebagai referensi, saya menggunakan briket batu bara dari studi lain untuk membandingkan waktu penyalaannya, di mana pada studi tersebut waktu penyalaan yang dibutuhkan adalah 180 detik. Sehingga seluruh sampel saya pada temperatur tungku 500 derajat Celcius itu membutuhkan waktu penyalaan yang lebih cepat dibandingkan dengan briket batu bara. Sedangkan seluruh sampel saya pada temperatur tungku 400 itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dinyalakan dibandingkan dengan batu bara. Namun untuk sedikit disclaimer, memang betul bahwa temperatur devolatilisasi dari serbuk kayu itu berbeda dengan temperatur devolatilisasi batu bara, di mana serbuk kayu temperatur devolatilisasinya lebih rendah dibandingkan dengan batu. Kesimpulan dari penelitian saya yang pertama adalah pengaruh variasi parameter pembriketan terhadap karakteristik fisik. Yang pertama adalah tekanan pembriketan, di mana peningkatan tekanan pembriketan akan meningkatkan densitas akhir, namun juga akan meningkatkan energi pembriketan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah kandungan air. Semakin tinggi kandungan air pada bahan baku, maka densitas briket akhir yang dihasilkan akan semakin rendah, dan energi pembriketan yang dibutuhkan juga akan semakin rendah. Dan untuk memenuhi sertifikasi N+A2, saya merekomendasikan parameter-parameter berikut, yaitu tekanan pembriketan 1500 bar, massa sampel 15 gram, dan kandungan air 7%, untuk mencapai densitas 976 kg per meter kubik. Yang kedua adalah pengaruh parameter pembriketan terhadap karakteristik pembakaran. Yang pertama adalah densitas briket. Semakin tinggi densitas briket, maka waktu penyalaan yang dibutuhkan akan semakin tinggi, atau dengan kata lain, briket lebih sulit untuk dinyalakan. Dan yang kedua adalah NBR-nya akan semakin rendah, atau laju pembakarannya akan semakin rendah. Yang kedua adalah temperatur tungku, di mana semakin tinggi temperatur tungku, maka waktu penyalaannya akan semakin rendah. Saran untuk penelitian yang lebih lanjut dan untuk memperbaiki penelitian ini, yang pertama adalah melakukan investigasi pengaruh jumlah sampel yang digunakan terhadap densitas briket yang dihasilkan. Karena seperti yang saya dapatkan pada hasil penelitian saya, bahwa pada jumlah sampel 15 gram, itu densitas briket yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan briket pada 5 gram. Perlu diinvestigasi apakah peningkatan densitas ini akan terus terjadi seiring dengan penambahan jumlah sampel, atau apakah akan terdapat suatu nilai optimum yang menghasilkan densitas tertinggi. Yang kedua adalah perbaikan desain pada tungku alat ujinya, yang terutama adalah pada termokouple dan timbangan, untuk memastikan pengukuran massa sampel selama eksperimen itu lebih baik, sehingga kurva yang dihasilkan akan lebih mulus lagi. Yang ketiga adalah perancangan tungku yang khusus untuk menggunakan limbah backlog jamur tiram sebagai bahan bakarnya pada proses pengukusan calon backlog jamur tiram, untuk bisa lebih memvalidasi lagi apakah sebenarnya limbah backlog ini bisa digunakan pada proses pengukusan calon backlog itu sendiri. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Saiful yang telah mengenalkan saya kepada industri jamur tiram, masalah-masalah yang ada, dan juga membantu saya dalam melakukan survei lapangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya.